wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni thaqalain lan tadilu ma tamassaktum abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat-Nya berupa rezeki kepada kita, nikmat yang begitu besar, yang dengan nikmat itu terutama nikmat umur yang panjang, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita semua yang hadir di sini untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi melaksanakan sebuah ibadah wajib dan ibadah yang paling berat di antara ibadah sholat 5 waktu, yaitu menjalankan sholat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sholat subuh adalah ibadah yang di dalamnya disaksikan langsung oleh para malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat umatnya sholat di subuh hari ini menjadi jaminan kita untuk bisa menjadi orang muslim yang lebih baik, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan surganya untuk kita semua di yaumil qiyamah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini salah satu nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah begitu mahalnya nikmat sehat, begitu berharganya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah uji kita dengan sedikit saja rasa sakit misalnya, itu akan mengganggu aktivitas kita. 1 bulan yang lalu saya pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala berupa sakit pinggang. Pernah saya pulang sekolah ketabrak anak masih mungkin sekitar umur kelas 1 SMA gitu. Namanya masih muda, kadang bawa motornya baru. Seminggu dari situ gak kerasa, ternyata pinggang saya terasa sakit, kemudian menjalar sampai ke kaki. Setelah dicek ke dokter, rupanya saraf kejepit. Alhamdulillah, bersyukur saya di situ. Walaupun sampai dengan sekarang kadang kalau duduk terlalu lama masih terasa juga. Hikmah yang saya dapatkan, ternyata obat yang paling mujarab untuk mengobati seperti itu, terutama saraf kejepit, nanti boleh dipraktekkan misalnya terjadi pada diri kita ya. Itu cukup terapi kita sendiri. Sholatlah yang benar, gerakan sholat yang benar, dan intensitas waktunya agak dilamakan. Nah, jangan juga
juga di waktu pas kita sholat berjamaah yang mungkin sebelum sunat di rumah gitu kan lama boleh gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau kita lagi sholat berjamaah balik jadi imam baru itu juga kan. Nah, terutama pada waktu rukuk. Nanti kalau misalkan ada waktu kita contohkan bagaimana sebenarnya rukuk yang benar. Selama ini gerakan rukuk kita masih salah. Ketika gerakan rukuk kita benar itu semua saraf itu tertarik dan bisa yang kita punya sakit-sakit tinggal sembuh itu. Insya Allah. Nah itu pasti selama ini rukuk kita belum pas. Nah dengan seperti itu, alhamdulillah saya syukuri. Memang berarti selama ini gerakan sholat saya belum benar. Dengan saya dikasih diuji sama Allah sakit pinggang, asbab karena tabrakan tadi, Allah negur saya, gerakan sholat kamu belum benar. Nah akhirnya saya dapat gerakan sholat yang benar. Alhamdulillah. Sakit ternyata perlu disyukuri juga. Ada yang sudah pernah sakit parah sampai mungkin dirawat inap di rumah sakit? Ada? Mas Andi pernah? Pernah ya? Kayak mana rasanya? Ya, mati. Nyaman? Oh gitu ya? Enggak betah ya? Di ICU. Oh di ICU masalah sudah punya malah sampai di ICU. Iya, 2 kali dikasih 2 kali semacam. Masya Allah. Dari situlah sebenarnya begitu kita merasakan mahalnya nikmat sehat itu. Gitu ya mungkin kira-kira ya. Maka ketika kita sudah pernah sampai pengalaman seperti itu, maka gunakanlah yang untuk kesekian kali Allah berikan nikmat sehat itu dalam rangka untuk mengumpulkan bekal. Nah, cari pahala sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak umur yang masih Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan itu menjadi umur yang barokah untuk bisa kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal. Sama saja tidak ada sakit yang terasa enak, termasuk negara kita ini dan seluruh dunia mungkin yang baru saja selesai menghadapi wabah penyakit COVID-19 atau Corona. Seluruh dunia bisa terdampak, padahal hanya katanya mulainya dari 1-2 orang, bahkan kalau di Indonesia cuma dari 1 orang tadinya katanya masuknya, bisa nyebar sampai ribuan akhirnya meninggal. Masalah mencekam juga. Takut nggak kemarin Mas Adi? Nggak takut ya. Udah 2 kali masalah infeksi. Masya Allah. Ada 1 poin dari jawaban Mas Adi yang akan kita kupas nanti. Dengan penyakit nggak takut, dengan mati takut nggak? Nggak takut. Ini poin penting yang akan kita bahas nanti. Dan sekarang selain COVID-19 yang masih heboh di Indonesia ini sakit apa? Sakit gak punya duit. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut yang diserang siapa? Anak balita. Logis gak itu? Masih anak-anak terkena gagal ginjal. Kalau ginjalnya sudah gagal ditambah akut, Masya Allah. Yang kita yang sudah dewasa aja walau alam gitu bisa selamat ya. Lah anak-anak, dari mana? Baru mulai hidup mereka itu anak-anak balita, belum banyak terkontaminasi. Nah, tapi ternyata ada penyakit itu. Bahkan sudah memakan korban. Saya dengar kabar itu sudah ada 99 yang meninggal dunia. Mas Adit telat berita berarti enggak ada juga. begitu ya. Itu sudah nambah Mas Adit.
di beberapa daerah belum sampai segitu. Maka informasi yang terakhir yang saya dapatkan, Komisi 9 DPR RI itu sudah menyatakan terkait dengan ini menjadi KLB. Apa KLB? Kejadian luar biasa. Karena nggak logis, jarang sekali, bahkan mungkin belum pernah terjadi. Masa penyakit ginjal bisa nyerang anak-anak? Gitu. Inilah yang masih dikaji terus oleh dunia medis, apa yang menjadi penyebab tersebut. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya berangkat mengkaji masalah tersebut terkait dengan penyakit ini? Dari contoh dua penyakit ini, apalagi yang terakhir ini juga, yang pertama bukan kejadian luar biasa lagi, itu sudah wabah internasional, wabah dunia. Yang kedua ini sebagai kejadian luar biasa. Ada yang lebih luar biasa, ada yang lebih dari itu. Maka ketika Imam Ali ditanya, man ajibu wa man a'jab, apa yang heran dan apa yang lebih mengherankan? Apa jawab Malik? Yang mengherankan adalah dunia, apa? Dunia. Dan yang lebih mengherankan adalah begitu banyak orang yang terlalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Ini kata Imam, ada hubungannya seperti itu. Apa hubungannya penyakit tadi dengan cinta kepada dunia? Di situ. Maka di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya begini: hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul sedang menghadapi makanan dalam piring. Ini yang dikatakan di sini adalah orang-orang kafir dan orang sesat. Umat Islam ini seperti sedang dikerumuni oleh orang-orang kafir dan sesat tersebut, seperti mereka mengerumuni makanan dalam piring. Rasulullah SAW menggambarkan saat itu umat Islam seperti makanan dalam piring. Apa bahasa kita namanya dikerumuni? Dikerumuni ya. Jadi bacaan gitulah bahasanya lah, kurang lebih gitu ya. Dibaca benar ya saja. Seperti itu keadaan umat Islam itu. Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, katakanlah wahai Rasul, apakah kami pada saat itu jumlah kami sedikit? Kalau Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, enggak. Kalian pada saat itu sangat banyak umat Islam itu. Akan tetapi kalian bagikan buih di lautan. Pernah ke pantai tentunya kita semua ya. Kalau pantai lihat buih kayak mana itu? Sana sini, sana terombang-ambing satu. Kemudian sini terpecah, balik lagi kayak di lautan begitu gambarannya. Itu keadaan umat Islam. Ini Rasulullah SAW 14,5 abad yang lalu sudah ngomong ini, bakalan terjadi seperti itu kondisi umat Islam nanti. Banyak, namun tidak punya kekuatan. Banyak, tapi seperti jadi bancakan. Kira-kira sekarang sudah terjadi belum sana? Sudah ya? Oh belum Mas ya? Nah nanti kita petani.
jadi bacaan umat muslim ini. Apa penyebabnya itu? Kira-kira. Ya, cerita dunia tadi. Nah, pada saat itu Allah akan menghilangkan rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Dan sungguh Allah akan menimpakan dalam hati kalian wahyu. Dalam hati kalian wahyu. Nah, apa itu wahyu? Wahyu. W-A-H-N. Allah akan menimpakan di dalam hati kalian, hati umat muslim, namanya wahyu. Nah, kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahyu? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Nah, inilah penyakit yang lebih berbahaya daripada dua penyakit tersebut yang tadi sudah kita sampaikan. Kenapa lebih berbahaya? Nah, ini masalahnya. Kalau penyakit yang pertama, baik corona atau COVID-19 maupun tadi yang dibilang apa tadi, penyakit ginjal akut, gagal ginjal akut, ini menyerang fisik. Corona yang diserang apa? Pernapasan, rusak paru-paru ini, betul ya? Oksigen nggak bisa masuk, mau diolah oleh paru-paru karena diikat lendir-lendir apa namanya bahasa seperti itu, sehingga sesak, nggak bisa napas, oksigen nggak bisa terolah di paru-paru, rusak paru-paru kita. Kemudian kalau gagal ginjal akut apa yang diserang? Ya nggak mungkin lambung, pasti ginjal. Iya, namanya ginjal akut ya. Iya, fisik yang diserang. Nah, tapi ketika penyakit wahyu ini kenapa lebih berbahaya? Karena bukan menyerang fisik, yang diserang kolbu, hati manusia. Maka Allah timpakan wahyu di dalam hatinya, kata Rasul seperti itu. Inilah yang membahayakan dan inilah asbab dari penyakit wahyu ini. Inilah yang menjadi akibat akhirnya umat Islam walaupun banyak tetapi jadi bancaan. Karena penyakit gak punya kekuatan, disetir, mau ngomong, mau protes seperti apapun gak bisa. Hanya sekedar protes saja, tetap aja jadi bancaan. Nah, karena umat Islam lemah karena penyakit ini, yang lebih berbahaya. Begitu ya. Nah, kira-kira sekarang sudah terjadi belum? Nah, begitu. Kita ukur saja nanti. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terkena penyakit wahyu. Nah, maka kita harus mendeteksi dari dini, jangan sampai penyakit ini menyerang kita. Wahyu secara bahasa itu bermakna lemah. Nah, lemah ya. Kalau lemah berarti kita apa namanya lemah itu? Kuat, gitu ya. Kalau kita lemah melawan orang kuat gak bakal bisa menang. Begitu. Sebanyak apapun, kalau kita posisinya lemah pasti kalah dengan orang yang kuat. Begitu. Lemah baik secara materi, ya, artinya atau maknawi dari kata wahid itu, ya, artinya lemah semuanya. Atau wahid bisa juga diartikan dengan
Jubel. Apa jubel? Pernah dengar kata orang ngomong jubun, gitu ya? Jubut pernah dengar. Jubel. Iya. Jubel apa itu jubel? Pikirannya cepat paling gitu ya. Jubel. Pikiran sempit. Jubun ini berarti takut atau apa bahasa takut? Pengecut lah sebilang kayak gitu. Nah, penyakit pengecut, penyakit penakut itu ada di dalam diri umat Islam nantinya itu. Ini yang dikatakan jubun tadi atau wahid tadi itu. Maka salah satunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari penyakit ini, jubel ini, rasa takut ini. Minal jubni wal mukhalna gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal mukhalna. Jubel atau jubel atau rasa takut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti penyakit ini, waham ini punya jenis berapa jenis virus di sini? Ada berapa? Ada 2, betul. Pinter Mas siapa namanya? Mas Wandi. Mas Wandi, guru sih jadi pinter. Oh itu Adnan. Mas Adnan. Mas Adnan. Dia protes. Yang pertama, virus yang pertama adalah hubbud dunya. Yang kedua adalah waqarahiyatul maut. Nah, ingat-ingat itu. Cinta dunia. Kita coba bahas pertama hubbud dunya atau cinta kepada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid 3 Rasul bersabda, hubbud dunya, cinta dunia adalah ra'sun kullah khatinatan. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Nah, pangkal dari semua kesalahan. Nah, kita berbuat salah, pangkalnya pasti dari penyakit hubbud karena virus ini. Pangkal itu di mana pangkal? Awal. Pangkal setelah akar maka ada pangkal pokok kayak gitu ya. Kayak gitu ya, benar.